wow, gue berani sama COVID itu hoax, nggak boleh. Bukti banyak sudah kita terpapar, banyak teman kita terpapar. Allah juga benci sama orang-orang sombong. Tapi kita juga nggak, di sisi lain nggak boleh paranoid. Betul. Paranoid sampai kita mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Bincang-Bincang Vivi Kencana Channel, ya kan. Malam ini aku ditemani oleh beliau adalah salah satu, aku ngefans banget dengan beliau. Siapa beliau kira-kira? Yaitu Ustadz Reza, ya kan. Kira-kira Vivi Kencana mau bahas apa sih, ya kan? Aku sekarang mau menyapa Ustadz, ya kan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Allah mengizinkan kita dipertemukan kembali tanpa adanya kendala ya Ustadz ya. Karena kan sekarang ini kan pandeminya adalah COVID-19. Itu yang kita khawatirkan ya Ustadz ya. Gitu, makanya kan jaga jarak nih. Jaga jarak setengah meter. Ya Ustadz, ini mau bincang-bincang gitu kan. Nah, ini jadi bahan pertanyaan aku pribadi dan mungkin teman-teman di sana. Apa kan yang terjadi gitu kan selanjutnya setelah PPKM gitu Ustadz? Kalau mau jujur Ya. PPKM itu kan miniaturnya lockdown. Miniaturnya. Jadi walau alam ya, kita dan saya tetap berhusnuzon aja daripada kita nyinyir, kita huzon nama-nama dosa. Huzon, kalau lockdown itu kan sebenarnya nggak masalah. Kalau pemerintah mengasih pengertian, pemahaman ke masyarakat bahayanya penyebaran yang tidak terkendali, walaupun ada simpang siur dan bilang bisa dikendalikan, presiden sendiri bilang makin tidak terkendali. Sebenarnya nggak menjadi masalah. Masyarakat kita ini manut, asal syaratnya satu, kebutuhan pokoknya dijamin. Nah ini kan yang bikin sekarang ini 2-3 hari di bergolak, di Pasuruan, di Tasik, di Ambon. Ini kan bukan lagi masalah agama, sekarang udah masalah perut, dan ini bahaya gitu. Makanya kalau pemerintah nggak atasi secara bijak, ini akan jadi bom waktu. Kita nyari jalan tikus, mungkin tikus juga pusing karena jalannya banyak dilewatin. Tikus aja pusing ya kan. Kenapa sih ini mewabah untuk manusia? Kenapa nggak tikusnya aja Ustaz? Nah pertanyaan kan harusnya corona ini kena di tikus gitu kan enak hama. Ini manusia nih basmi loh. Gimana tuh? Pandemi ini kan kita bisa sikapi yang pertama, kita sebagai muslim. Ya. Ini kan ujian dan kita harus tetap semangat. Kalau kita ngeliat medsos ngerinya begini. Ada yang ibu-ibu gantung diri viral. Kapan tuh Ustaz? Baru-baru ini? Baru-baru ini. Oh, oke. Ibu itu kena COVID atau apa Ustaz? Enggak, dia yang ada juga yang di Jawa Tengah itu seorang bapak ngebunuh anaknya karena putus asa nggak sembuh-sembuh. Padahal gini, COVID ini bisa ditanyakan dokter ya. Saya dunia dakwah, dunia pendidikan, dan saya nggak mau melangkahi dunia medis. Tapi kalau saya kan banyak dokter, saya banyak tanya. COVID ini bahaya nggak? Banyak kok jamaah bertanya. Makanya saya langsung telepon teman-teman yang dokter. Bahaya buat siapa? Buat orang yang imunnya lemah. Yang imunnya lemah itu apa? Aki-aki, pakai kakek-kakek. Enggak juga. Kalau kakek-kakek rajin olahraga, dia gizinya cukup, konsumsi makan bagus, imunnya kuat. Tapi kalau imunnya lemah, itu ibarat orang di tepi jurang. Itu dengan COVID ini, itu tinggal didorong ke dasar jurang, bahaya. Jadi kalau kita nggak boleh sombong. Wow, gue berani sama COVID itu hoax, nggak boleh. Bukti banyak sudah kita terpapar, banyak teman kita terpapar. Allah juga benci sama orang-orang sombong. Tapi kita juga nggak, di sisi lain nggak boleh paranoid. Paranoid sampai kita maaf ya, salaman aja kita jijik. Padahal begini sama begini juga bedanya apa gitu, sama-sama berlaku. Dan bisa ditanyakan dokter lagi, penularan lewat salaman ini itu cuma 0,sekian%. Kalaupun virus itu bahaya, itu lewat udara bukan lewat salaman. Udara pernapasan. Iya, sekarang kita juga
senyum aja ditutupi masker kan, itu masker ini bukan kata saya loh, kata dokter Terawan, Menteri Kesehatan yang berdiri apa, masker ini buat orang yang bukan berarti saya menyepelekan COVID ya. Keluarga saya juga banyak yang kena dan ada yang sembuh, ada juga yang meninggal. Om saya belum lama meninggal. Jadi bahaya. Tapi kalau masker ini kan untuk orang yang sakit, bukan buat orang, bukan pada saya, kata dokter Terawan, lihat aja di YouTube. Dan sebenarnya sekarang kita rame oksigen, dikasih oksigen Allah, kita tutupin dengan masker. Senyum ini kan ibadah, malah kita tutupin. Jadi sekarang ini udah dunia terbalik. Dulu kita berharap apa-apa positif, sekarang dengar positif malah ngeri. Ya. Lalu jadi paranoid dengan kata positif ya. Iya. Laki dan perempuan sama. Dulu suruh cuci tangan, kita disuguhin makan, kalau cuci tangan doang. Nggak disuguhin apa-apa. Nah, mengutip kata-kata Ustadz yang tadi dibilang, ada sebagian orang yang mengatakan COVID adalah hoax. Nah, ini menarik banget ya. Sebenarnya dari Ustadz pribadi gitu ya, setuju nggak sih kalau memang COVID itu hoax, atau kalau tidak gitu, setuju nggak gitu? Kalau dikatakan hoax ya, ternyata itu ada dan udah banyak makan korban ya. Tapi yang harus kita sikapi eksperimen ya. Jangan sampai yang meninggal karena COVID-nya 10, yang meninggal karena cemas, ketakutan itu ada 1000. Karena menurut Ibnu Sina, ketenangan ini merupakan separuh obat dan ketakutan itu adalah sumber petaka. Ada contoh menarik nih, eksperimen. Kita taruh di kandang kita kacain, tengah-tengahnya kasih serigala yang ganas, kacanya kita kiri kanan kita taruh domba, satu dombanya kacanya kita biarkan, kaca tebal ini, serigala tak mungkin merekam domba ini. Satu lagi kacanya ditutupin tirai hitam sehingga domba sebelah kanan ini nggak bisa melihat serigala. Domba sebelah kanan ini sebulan bisa hidup karena nggak lihat serigala. Domba yang tiap hari ketemu serigala padahal nggak dicakar, nggak diterkam, nggak ada ngapain, ini 3 hari mati. Orang ketakutannya berlebihan. Cemas banget ya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kita berpikir yang positif, kita tetap happy. Toh Rasulullah itu kan amin, nggak mungkin bohong. Inna likulli da'in dawa, setiap obat itu pasti ada penyakit. Apalagi kita Muslim, Allah itu nggak akan berikan ujian di luar batas kemampuan kita. Apalagi di Al-Quran, inna ma'usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita ambil aja hikmah ini. Lapisan ozon 1 juta kilometer udah mulai tertutup. Karena kan banyak pabrik-pabrik yang syirat berproduksi. Kita ambil hikmahnya ya. Mungkin Allah lagi punya cara buat start buminya. Iya, betul. Setuju dengan pernyataan Ustadz ya. Jadi apa yang beliau ceritakan tadi kan mengenai apa serigala itu benar filosofi yang jelas ya Ustadz ya, dan kita bisa terapkan di masa pandemi ini ya Ustadz ya. Jadi kita nggak boleh terlalu cemas, khawatir, paranoid dan lain sebagainya. Tetap kita harus positif, ya kan? Karena banyak banget kebanyakan orang menghadapi ini emosional ya Ustadz ya. Banyak juga kayak itulah contoh yang tadi sempat saya bahas tuh, yang ada pemukulan juga kan, yang apa razia PPKM, menghadapi itu kalau bahasanya Bang Haji Romai Rama tuh selalu judi, salah. Jadi gitu, jadi itu lebay, berlebihan. Nah itu nggak boleh tuh, kita tetap harus tenang, waspada gitu, tegas ya, bukan kasar, kekerasan gitu. Nah jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya Ustadz menghadapi kondisi ini, apalagi masalah perut nih, karena kan sebenarnya orang takutnya bukan cemas karena pandemi, tapi karena ekonomi yang di rumah pusing nih, walaupun di rumah jadi tetap pusing. Ya gimana Ustadz? Kan banyak kejadian ya, karena iman kita ini kan yazidu yang khusus itu. Kalau iman kita lagi degradasi, banyak orang yang bunuh diri karena nggak kuat lagi. Bahkan ada pengusaha dia tuh nggak sampai hati karena hotel yang nggak ada yang nginep, dia harus pencapit karyawan udah setia sampai dia bunuh diri. Jadi ini sedunia, tapi bedanya
Eropa udah mulai move on, karena kemarin kita lihat perhelatan Piala Eropa aja nggak ada yang jaga jarak dan nggak ada yang pakai masker. Nah, Indonesia ini masih ribut lockdown. Ya maaf ya, ini bukan kata saya, tapi bisa dicek. Bahkan Presiden pun mengatakan banyak vaksin palsu. Nah, kalau di Eropa kan vaksinnya nggak ini. Mereka, kalau kita kan Indonesia ini kurang kerjaan, baik hobi mau masukin produk sepatu yang branded apa, tas yang dipalsuin, sampai vaksin aja tidak dipalsuin. Ini sumber petaka juga. Oh itu Iya. ya. Dulu tabung sampai meledak gara-gara disuntik segala macam. Nah, makanya agak sedikit lambat Indonesia ini, negeri 628 ini. Iya. Ada yang di kelakuannya. Nah, teman-teman yang curhat ke tempat saya itu mereka pada naik ojek, itu orang-orang sukses semua. Bang, mobilnya kemana bro? Rata-rata mereka tuh buat agar bertahan hidup pada jual mobil. Dan apalagi saya orang dunia dakwah, saya nggak bisa dakwah di masjid. Sekarang apa sih korelasinya wabah sama ibadah? Harusnya ada wabah, semakin dekatkan diri pada Allah di masjid, kok masjid ditutup? Ada apa ya kan? Nah, saya aja kan, kalau saya mungkin cuma bisa menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan rezeki kita. Walaupun sekarang pengangguran, kemarin ada harian nasional bilang yang kelaparan itu yang 20 juta jiwa lebih di Indonesia karena dampak itu. Tapi kalau kita tetap berupaya, ya pastilah Allah kasih rezeki gitu. Hai suai kasih. Kalau dakwah kan kita bisa lewat YouTube, bisa di media, bisa di TV. Nah, tapi menyikapinya lagi-lagi ya, ini harus ada kesabaran yang ekstra gitu. Dan kita harus yakin innamal usri setelah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi selain dengan kata Ustaz sabar, kita juga harus menguatkan iman ya. Imunnya kuat, iman nggak kuat, aduh gimana ya, harus imbang ya Ustaz ya. Iman dan imun itu harus berdampingan sama gitu, karena kan sekarang lebih pada kecemasan tingkat tinggi yang lebih orang takut mati lah, takut covid lah apa, seharusnya takut dosa ya Ustaz ya, takut dosa, terus takut juga iman kita makin berkurang gitu kan, karena kita sakit apa ya, nggak yang biasa rutinitas ibadah ke masjid jadi berkurang gitu. Ini harus dipikirkan itu juga sih, khawatirkan juga Ustaz ya gitu kan. Jadi sebenarnya ini harus, menurut aku pribadi ya Ustaz, harus ada penyuluhan atau sosialisasi mungkin bagi penderita yang punya penyakit bawaan khusus, dipisah ya Ustaz ya dengan yang tidak punya penyakit bawaan. Jadi vaksin ini begini, kalau memang mau divaksin resikonya ini ya Ustaz, benar nggak Ustaz? Biar nggak ada pro dan kontra, karena banyak, jadi biar orang tuh nggak meraba-raba apa ya, ini vaksin palsu atau ini vaksin nggak benar Ustaz ya, karena kan masyarakat ada sebagian yang nggak mau divaksin. Nah itu gimana tuh Ustaz? Waktu rapat dengar pendapat antara Menteri Kesehatan dan DPR, itu kan DPR menghantamnya luar biasa ya, mereka kan wakil rakyat. Kenapa kok vaksin ini ceroboh sekali, sedangkan dari hasil klinisnya ini belum teruji gitu. Dan akibatnya kan fatal, banyak yang lumpuh, banyak yang meninggal. Bahkan ada juga di Padang itu seorang guru besar habis ngasih testimoni aman-aman aja besoknya meninggal gitu. Walaupun meninggal itu kan ketetapan Allah, tapi kan ada sebab akibatnya gitu. Jadi walaupun kita berupaya semaksimal apapun, ada orang 2 kali vaksin 2 kali kena COVID. Oh gitu ya? Ada. Gubernur Jatim 2 kali kena. Jadi sudah divaksin. Jadi kalau ada ungkapan dari Bibi Paris, dari saya, ini kita nggak ada kebencian. Pemerintah tolonglah, kita ini kan semua ngomong gini karena sayang gitu. Kita mengkritisi karena sayang, nggak ada. Demi Allah nggak ada kebencian sama sekali. Jangan sampai ini jadi makin meresahkan kan pemerintah punya kebijakan. Harusnya kita kalau mau di PPKM, oke, nggak apa-apa, kita nurut. Kalau memang berbahaya ya. Nah, tapi tolonglah, ini jangan seperti bansos saja. Ini bukan hoax loh, bisa ditanyakan ke KPK. Dan ini berita udah semua udah rahasia umum. Pejabat yang disuruh mengurus bansos saja malah nilai bansos. Kan kalau kata lagu terjadi dalam kota Luta masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Ngeri kayak gini, ngeri. Soalnya ini bukan masalah agama, bukan masalah rasis, masalah perut.
udah nggak bisa dibendung kalau kayak gitu. Tuh. Iya betul. Jadi seharusnya apa sih namanya, ya pemerintah maupun masyarakat ya saling berkorelasi ya. Iya. Jadi biar kehidupan ini terus dapat berlangsung ya kan, dengan tidak menzolimi pihak-pihak tertentu gitu kan. Jadi saling menguntungkan lah gitu, karena tujuannya sebenarnya tujuan untuk kebaikan Ustaz ya, bukan menzolim gitu Ustaz ya. Kalau bisa PPKM jangan sampai diperpanjang, karena udah sekarang yang pendukung fanatik pemerintah aja udah banyak yang balik badan. Jadi kalau kita mah nggak mencoba untuk netral, mencoba untuk menyikapi dengan husnuzon, dengan rasa cinta gitu. Tapi kalau juga pemerintah kasih solusi yang bijak. Yang lain kan masih bisa punya gaji, tapi kalau pedagang, buruh tani, buruh kasar, kan mereka nyari duit hari itu untuk dimakan hari itu. Iya betul. Kayak sekarang aja aku tinggal di sini, mau cari makanan susah. Ya mau cari makanan pada pulang kampung karena PPKM. Oke, sampai di sini dulu ya Ustadz ya. Makasih Ustadz udah menyempatkan waktu berbincang-bincang di sini. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini.